pintu utama sejajar pintu belakang. Pintu utama menghadap jendela besar. Pintu kamar membelakangi toilet. Yang keempat, itu pintu yang saling berhadapan. Yang kelima, pintu kamar yang menghadap pintu utama adalah kamar yang menghadap toilet atau dapur. Dua pintu sejajar dalam satu ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua. Semoga semua selalu dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Amin. Sobatku dimanapun berada, ada keyakinan ada 7 letak pintu rumah menurut Primbon Jawa yang perlu dihindari. Karena apa? Diyakini bisa menghambat energi positif. Nah, masyarakat Jawa itu meyakini bahwa letak pintu rumah itu bisa mempengaruhi keberuntungan, rezeki, dan juga keharmonisan dalam keluarga. Ya, ulasan utamanya saya tujukan bagi yang belum terlanjur membangun rumah tentunya. Nah, jika Anda penasaran di mana sih letak pintu rumah yang harus dihindari menurut Primbon Jawa, yuk kita simak bersama sampai selesai tentunya. Yang pertama adalah pintu utama itu menghadap sejajar pintu belakang. Pintu utama menghadap sejajar pintu belakang. Jadi dari depan sampai ke belakang itu posisi lurus. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Oke. Nah, penempatan pintu utama yang sejajar dengan pintu belakang dalam perspektif Primbon Jawa itu diyakini akan membuat energi positif cenderung cepat keluar, bablas istilahnya, melalui pintu belakang yang mengakibatkan ketidakstabilan energi di dalam rumah. Nah, lalu bagaimana jika sudah terlanjur? Nah, salah satunya adalah dengan menambahkan pembatas atau sketsel di antara pintu utama dan pintu belakang. Jadi ada pemisah, semacam pemisah. Kemudian pemisah atau pembatas itu tujuannya apa? Guna memperlambat laju energi yang keluar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pintu utama menghadap jendela besar. Jadi ada pintu utama masuk menghadapi jendela besar. Ini ada ilustrasinya. Nah, ini pintunya dan ini jendela besarnya. Nah, penempatan pintu utama yang menghadap langsung ke jendela besar itu dianggap kurang baik karena dapat menyebabkan energi positif cepat keluar dari rumah juga. Ini ada semacam kayak ya bablas begitu. Solusi yang dianjurkan itu cukup dengan menambahkan pembatas di antara pintu utama dan jendela tersebut, jendela besar itu, atau menutup jendela belakang untuk menjaga keseimbangan energi dan menciptakan lingkungan yang lebih positif dan harmonis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pintu kamar membelakangi toilet. Ya, kalau ngambil foto yang lengkap mestinya lewat video. Nah, ini ilustrasinya. Penempatan pintu kamar yang membelakangi toilet itu dianggap dapat menciptakan energi negatif. Nah, terutama saat tidur. Kepala ranjang jika membelakangi toilet diyakini dapat mempengaruhi kualitas tidur. Contohnya
banyak mimpi yang tidak menyenangkan dan sebagainya. Nah, dalam perspektif primbon itu disarankan untuk mengubah posisi kepala ranjang sehingga tidak membelakangi toilet. Nah, oke. Tindakan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan tidur yang lebih positif dan menghindari potensi gangguan energi negatif. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, itu pintu yang saling berhadapan. Nah, ini ilustrasinya sangat jelas. Jadi ini seperti ini. Sebaiknya pintu itu dibuat zigzag, tidak persis berhadap-hadapan. Oke. Penempatan pintu yang saling berhadapan itu dianggap dapat menimbulkan konflik dan ketegangan. Mengapa? Ya, karena arus energi positif yang masuk melalui pintu dapat saling bertabrakan sehingga menciptakan kesenjangan energi, ketidakseimbangan di dalam rumah itu sendiri. Oke. Nah, sarannya adalah gampang, tutuplah salah satu pintu atau memasang pembatas agar arus energi yang masuk akan lebih terfokus sehingga terhindar dari efek negatif. Itu yang keempat. Yang kelima, pintu kamar yang menghadap pintu utama. Nah, seperti itu kita masuk ruangan, bleng, ini dijemput oleh pintu kamar. Ya, barangkali ini ilustrasinya. Nah, penempatan pintu kamar yang menghadap pintu utama itu dianggap dapat menimbulkan pertengkaran dan mengganggu aliran energi positif di dalam rumah tersebut. Mengapa? Ya, karena tentu akan dapat menciptakan ketidakseimbangan tadi, berbenturan ya. Oke. Kemudian sarannya, jika sudah terlanjur, tutuplah salah satu pintu atau memasang pembatas supaya begitu masuk belok dulu baru ke dalam. Oke. Lah, hal ini bertujuan untuk menciptakan harmoni dan keseimbangan energi dan mencegah potensi konflik. Oke. Kemudian yang keenam adalah kamar yang menghadap toilet atau dapur. Nah, ini ilustrasinya bisa dipahami sendiri. Nah, penempatan pintu kamar yang menghadap toilet atau dapur itu dianggap membawa energi negatif yang dapat berdampak pada kesehatan penghuninya. Kesehatan. Nah, energi negatifnya diyakini dapat menciptakan gangguan kesehatan jiwa maupun raga dan kesulitan hidup. Sarannya adalah jika sudah terlanjur, mengubah posisi pintu atau menutupnya guna menjaga keseimbangan energi di dalam ruangan dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis. Jadi kalau sudah terlanjur, kalau belum terlanjur coba digeser. Jadi tidak posisi kalau menghadap pintu kamar dengan pintu dapur atau pintu toilet itu geser sedikit. Oke. Itulah yang ke-6. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-7, dua pintu sejajar dalam satu ruangan. Nah, ini kebanyakan orang niatnya itu untuk supaya tampak berwibawa. Awalnya begitu. Atau mungkin estetis. Nah, penempatan dua pintu yang sejajar dalam satu ruangan itu dianggap kurang baik karena apa? Diyakini dapat menghambat berkumpulnya energi positif di dalam ruangan tersebut. Nah, fenomena ini dapat mempengaruhi keseimbangan energi dan menciptakan atmosfer ya. Jadi di dalam rumah itu atmosfer energi yang kurang harmoni.
Sarannya juga mudah, jika sudah terlanjur, tutuplah salah satu pintu dengan menggunakan lemari atau tirai atau pembatas lainnya. Nah, tindakan ini diharapkan dapat menciptakan aliran energi yang lebih baik dan menghasilkan lingkungan yang lebih positif di dalam ruangan tersebut. Itulah diantaranya penjelasan terkait letak pintu rumah menurut Primbon Jawa. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan. Keputusan untuk percaya atau tidak percaya, saya kembalikan ke tangan pemirsa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam rahayu untuk kita semua. Nuwun matur nuwun.